Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Videonya dibuka semua ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan Baiklah, yang terhormat Bapak pengampu kita dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, mental, maupun pikiran. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal dengan istilah tilmis atau sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar, dan thalib al-ilmi, orang yang menuntut ilmu, dan biasa digunakan untuk tingkatan yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan pertama dan atas serta perguruan tinggi. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang spiritual atau mursyid. Sedangkan terminologi thalib secara bahasa orang yang mencari. Sedangkan menurut istilah tasawuf adalah penempuh spiritual, di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Poin yang B itu tugas dan kewajiban peserta didik. Agar pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Menurut Asma Hasan Fahmi, di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik yaitu 1. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan pelajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai tempat. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Yang kelima, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Selanjutnya, poin yang C akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nur Aini. Kepada Nur Aini dipersilahkan. Nur Aini, apakah ada Nur Aini? Nur Aini tadi ngomongnya sinyalnya nggak bisa, Ul. Oh, nggak apa-apa. Karena Nur Aini ada halangan, maka saya akan melanjutkan. Baiklah. Selanjutnya poin C. Karakteristik peserta didik.
Seorang guru dan proses perencanaan pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan pelaku dan tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas seorang peserta didik yang ada pada umumnya meliputi antara lain kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Ada dua karakteristik kemampuan awal peserta didik yang perlu dipahami oleh guru, yakni yang pertama, latar belakang. Dalam latar belakang ini, ada jumlah peserta didik, latar peserta didik, indeks prestasi, tingkat intelijensi, keterampilan membaca, nilai ujian, kebiasaan belajar atau gaya belajar, minat belajar, harapan atau keinginan peserta didik, lapangan kerja yang diinginkan. Yang poin kedua itu faktor-faktor usia. Ada usia, kematangan atau maturity, rentangan perhatian, bakat-bakat istimewa, hubungan dengan sesama peserta didik, keadaan sosial ekonomi, serta keadaan sosial ekonomi. Poin yang D itu kebutuhan peserta didik. Dalam proses mencari ilmu, banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi pendidik. Di antaranya, satu, kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat dalam hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Yang kedua itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status peserta didik, terutama pada usia remaja, membutuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Peserta didik dalam usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan-aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan untuk mendapatkan status mandiri. Artinya, dengan terpenuhnya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup mandiri, maka dapat membuat peserta didik giat mengejar prestasi. Keenam itu kebutuhan ingin dicintai dan disayangi. Rasa ingin dicintai dan disayangi merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhi ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat, terutama remaja dimaksudkan untuk kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana bagian itu diperoleh. Karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang jelas sebagai filsafat hidup yang memuaskan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dari pembahasan itu dapat kita pahami bahwa peserta didik memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat lahiriah maupun kebutuhan yang bersifat rohaniah. Baiklah, sekian materi dari pemakalah. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab, yang dimana sesi pertama dibuka untuk 3 penanya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bertanya, Pemberi. Silahkan, Bella. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, di sekeliling kita kan banyak peserta didik yang
dia sekolah tapi Bella, mental-mentalnya dikeraskan suaranya, Bella. Masa suaranya kayak orang baik. bisik-bisik? Di sekeliling kita kan banyak Belum, peserta masih didik masih yang lunak suaranya, lebih keras lagi. Halo? Bella, di sekeliling kita kan masih banyak peserta didik yang eh, sekolah tapi mental-mentalnya terganggu dengan contohnya mental-mentalnya terganggu kurangnya pemahaman terhadap apa yang disampaikan. Nah, jadi bagaimana upaya para pendidik dalam mengatasi peserta didik yang berlatar belakang seperti itu? Untuk mengatasi apa? Bagaimana upaya pendidik mengatasi peserta didik yang memiliki latar belakang atau tekanan mental yang terganggu? Oke, Zoom-nya ini mana apanya? Apa pertanyaannya tadi, Ultia? Bagaimana upaya pendidik untuk mengatasi peserta didik yang memiliki latar belakang atau tekanan mental yang terganggu? Gitu, Pak. Oh, kalau terganggu mentalnya gimana menghadapinya? Silakan. Gimana Ulfia? Ulfa, Pak. Oh, Ulfa ya. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Yaitu pertanyaan dari Bella tadi, bagaimana upaya pendidik untuk mengatasi peserta didik yang memiliki latar belakang atau tekanan mental yang terganggu? Yaitu dengan cara memahami peserta didik tersebut. Caranya itu dengan menghadapi peserta didik itu, kita sebagai pendidik itu harus sabar. Jika ada peserta didik yang memiliki latar belakang atau tekanan mental yang terganggu, maka kita sebagai pendidik harus pandai-pandai dalam mendidik anak tersebut. Em, intinya tuh kita tuh harus sabar gitu. Itu sih menurut saya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Saya Nuraini ingin menambahkan eh, Baik, silakan. menyediakan lingkungan belajar yang sehat dapat membantu mengurangi stres siswa. Para pendidik dapat menyediakan ruangan istirahat yang nyaman dan memastikan bahwa siswa memiliki waktu istirahat yang cukup. Para pendidik dapat memberikan edukasi tentang kesehatan mental dan mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi dan memperkuat dukungan sosial dari teman, keluarga, dan guru dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental siswa. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau anaknya, ini bedakan dulu masalah anak nih ya. Kalau masalah kesehatan mental, biasanya guru bekerja sama dengan apa dulu? Dengan guru? Guru BK, Pak. Ya, Guru BK. selesai. Guru BK. Disehatkan dulu mentalnya, ya kan?
Iya, Jangan Bapak. diajar anak-anak yang tidak sehat mental, mengganggu dia nanti. Maka dia disuruh dulu menghadap ke guru BK, diselesaikan oleh guru BK, apa persoalan-persoalan yang menyebabkan dia bermasalah, ya. Kalau level kesehatan mentalnya masih ringan, kalau kesehatan mentalnya berat, diantar dulu ke rumah sakit jiwa. Ya, nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Rumah sakit jiwa itu kan rumah sakit, rumah untuk mengobati orang sakit jiwa. Biasanya Ada di orang sana sakit. ada hal-hal yang bersifat medis yang diberikan ke dia, mamanya dia tidak tenang, diberi ketenangan, diberi obat, ada obat-obat yang penenang atau apa, lalu nanti diberi bimbingan jasmani, rohani, sampai dia betul-betul sehat ya. Nah, ini. Nah, masalah kesehatan mental ini babnya tersendiri, ini panjang kajinya ini. Apa ciri orang yang tidak sehat mental ya. Nah, itu yang harus dipelajari oleh guru ya, anak-anak kita. Nah, kalau umpamanya ada gangguan-gangguan belajar saja, ya dihadapi aja dengan sabar ya. Tidak boleh terlalu emosi gitu. Oke, lanjut silakan kalau masih ada yang bertanya. Baiklah, kepada Bella, apakah sudah puas dengan jawaban dari pertanyaannya? Baiklah, sepertinya sudah Sebentar, puas. di kurikulum Merdeka sekarang itu ada namanya, ini ke Ulfa nanti dicari nanti ya, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi namanya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti anak-anak itu diajar sesuai perbedaan-perbedaan ya, gaya belajarnya, minatnya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi cara menghadapinya, gunakan pembelajaran berdiferensiasi nanti kalau anak-anak yang memang berbeda gaya belajarnya, beda kemampuannya dan sebagainya. Makanya itu yang nanti di semester 5 kuliah dengan saya, mata kuliahnya analisis kurikulum PAI nanti. Ini terlalu teknis ya. Oke, silakan. Kita masih bicara nih yang aspek umpamanya bagaimana seorang peserta didik bersikap yang baik ya. Apa kewajibannya tadi ya? Silakan diskusi lanjut, silakan. Baiklah, apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kepada Baik, silakan kepada Septi. di situ di bagian kebutuhan peserta didik di poin nomor 2 yakni kebutuhan sosial. Di sini kan dinyatakan kalau semisalnya peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar. Jadi pertanyaannya di sini biasanya itu jika ada kekurangan sedikit saja pada peserta didik seperti kecacatan atau seperti mohon maaf anak haram seperti itu. Jadi biasanya itu tidak diterima baik oleh teman-temannya. Apakah itu salah satu yang mempengaruhi proses pendidikan seperti itu? Baik, terima kasih kepada Septi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada Hirwa dipersilakan. Izin bertanya, terima kasih makalah sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Pada makalah ini kita akan membahas karakteristik peserta didik. Yang menjadi pertanyaan, apa-apa saja atau faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memahami karakteristik seorang peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemakalah. Baik, terima kasih kepada Hirwa. Diharapkan pada teman-teman yang bertanya untuk membuat pertanyaannya di grup ya. Terima kasih.
Baiklah, em, diberi waktu kepada pemateri dulu ya untuk memikirkan jawabannya dulu. Oh, Ulfa tadi udah masuk, Ulfa? Udah, Pak. Mana? Yang Nur Aini itu, Pak. Mana Nuraini? Nur. Silakan dijawab. Baik, Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi. Yaitu pertanyaannya, apakah em, dalam kebutuhan sosial itu seperti peserta didik tuh misalnya yang bisa dibilang anak haram kata orang gitu kan. Apakah itu merupakan salah satu gangguan dari proses pendidikan yang dimana termasuk kepada kebutuhan sosial. Kalau menurut saya sih itu ya termasuk kepada gangguan dari proses pendidikan. Dikarenakan seperti yang kita ketahui dalam pergaulan kita sehari-hari itu kan eh, ada juga sebagian dari teman kita tuh yang memandang eh, bagaimana kita. Misalnya kan em, apa yang dibilang orang kan seperti anak Aram gitu kan. Kan ada juga tuh teman kita yang menyisihkan kita atau bisa dibilang tidak mau berteman dengan kita. Maka dengan hal itu sangat berpengaruh kepada pendidikan anak tersebut, dikarenakan anak tersebut nantinya akan merasa disisihkan oleh teman-temannya, tidak ada teman dan segala macam. Maka hal itu dapat menurunkan minat belajar anak tersebut. Sangat berpengaruh menurut saya. Terima kasih. Apakah kepada teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan? Jika tidak ada, dikembalikan kepada penanya, apakah saudari Septi sudah puas dengan jawaban dari saya? Jadi ya, jadi itu kalau berarti itu sangat berpengaruh. Tapi saya ingin menyanggah sebentar, itu berpengaruhnya kepada apanya seperti itu? Kepada Eh, mentalnya atau proses pengajarannya? itu berpengaruh kepada mentalnya juga bisa, soalnya kan dengan hal tersebut kan dalam proses belajar tuh kan mental seorang anak tuh kan jadi terganggu jadinya, dikarenakan eh, dari masalah yang teman-temannya tadi pada menguncilkannya, kan itu kan. Sekian. Jadi, kalau semisalnya peserta didik tidak mendapatkan kebutuhan itu berdampak kepada, mentalnya seperti itu. Ya, menurut saya seperti itu. Kepada proses pendidikan juga. Eee, Berarti itu akan menimbulkan apakah akan menimbulkan siswa tersebut malas, melakukan pengajaran atau, seperti yang lainnya atau pembangkang atau tidak, memiliki cita-cita yang pasti? Bisa jadi. Tergantung pribadi setiap orang. Baiklah, terima kasih kepada pemakala yang telah menjawab pertanyaan saya. Eee, Terima kasih dan insya Allah saya sudah paham. Hmm. Baik, terima kasih kepada Septi. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Hilwa akan dijawab oleh Aini.
Kepada Aini dipersilahkan. Tunggu sebentar, Ulfa. Sinyal saya bermasalah. Baik. Sembari menunggu jawaban dari Aini, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Hilwa? Dipersilakan. Silakan yang lain mau menjawab. Oh ya, ini ada yang bertanya bagaimana cara seseorang membentuk karakter ya, karakteristik. Kalau karakteristik itu dia tidak bisa dirubah ya, itu ciri orang ya. Kita guru hanya menyesuaikan dengan karakteristik. Tapi kalau karakter ya mungkin bisa ya, beda karakteristik dengan karakter. Kalau karakteristik itu ciri ke orang, tapi kalau karakter ini perilaku yang masih bisa dirubah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Oke. Silakan yang lain yang mau menambahkan, silakan. Silakan pemakalah, jangan terlalu lama, kita sebentar lagi cuman. Dijawab aja yang pertanyaan ini, silakan. Apakah ada teman-teman lain yang mau menambahkan jawaban atau menjawab pertanyaan dari Hilwa? Fatima coba menjawab. Baik, Fatima, dipersilakan. Menurut Ana, karakteristik yang harus apa tadi pertanyaannya? Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memahami karakteristik peserta didik? Ya, faktor apa saja menurut Ana yaitu pola pikir. Seorang pendidik harus mengetahui bagaimana karakteristik dari setiap pola pikir siswa dan gaya seorang pendidik memahami setiap penangkapan materi yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Lihat di dalam Seperti itu, mungkin dua itu saja. Nur Aini tadi mana deh? Aku udah hilang dia Nur Aini tadi. Katanya ada masalah sama HP-nya, Pak. Oh iyalah. Jawab aja Ulfa yang tahu. Ulfa silakan Ulfa. Tadi ada teman kita yang menambahkan Pak Fatimah, Pak, Ya. yang menjawab. Oh ya udah. Kan udah tadi itu. Udah. Baiklah, pertanyaan dari Hilwa sudah terjawab oleh saudari kita Fatimah. Apakah Hilwa sudah paham dari jawaban Fatimah tersebut? Jadi salah satu faktornya itu seperti pola pikir.
kita harus mengetahui apa pola pikir para siswa itu, yang melalui pola pikir itu kalau kita memahaminya kita dapat memahami karakter para siswa. Maksudnya yang dimaksudkan Fatima tadi apakah seperti itu makalah? Iya, betul. Baik, saya sudah cukup paham apa yang dipaparkan oleh teman tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemakalah. Baiklah. Terima kasih kepada Hilwa. Jadi pertanyaannya sudah terjawab. Maaf Pak, apa diminta untuk bertanya lagi atau dicukupkan Pak? Sudah terjawab semua? Udah Pak. Oke lah. Cukup ya. Cukup. Karena kuliahnya Zoom, kita cukupkan. Kesimpulannya, tolong Ulfa, apa kesimpulannya? Yang suruh buka aja, Pak. Kan udah tengah pemilu. Baiklah. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Oke, bentar. Itu kata kunci ya. Pertama, peserta didik adalah orang yang sedang tumbuh berkembang. Makanya seorang pendidik tidak boleh mengatakan anak jahat. Belum jahat, dia adalah proses menjadi baik. Jadi anak-anak itu dibagi dua aja, anak baik, anak yang berproses menjadi baik. Tidak ada anak yang jahat. Paham, Tom? Paham, nah. Karena dia adalah orang yang sedang tumbuh berkembang, maka tidak ada anak yang jahat. Yang ada itu dia sedang proses menjadi baik. Nah, boleh kita menghukum anak dengan kata-kata yang tidak baik karena melihat perilakunya yang tidak baik. Anggap saja dia orang yang sedang tumbuh dan berkembang. Itu kata kuncinya. Lanjut, Ulfa. Baiklah. Sekian pikiran cukup dari presentasi Oh, kami. sudah aja kesimpulannya. Kan ada. Saya kan menjelaskan apa yang disimpulkan aja. Bila saya ulang dari kesimpulan presentasi kami kali ini. Oh, udah ya. Nah, nanti dibaca lagi makalahnya tentang karakteristiknya ya. Ada perbedaan gaya belajarnya, latar belakangnya, kecerdasannya, ya harus dikenali oleh peserta didik. Jadi anak ini dia berbeda sesuai perbedaan individunya. Oke, yang ketiga, seorang pendidik juga mempunyai kewajiban. Nah, ini kewajiban-kewajiban peserta didik ini harus Anda baca lagi ini. Belajarnya niat karena Allah, ikhlas, dan sebagainya. Itu banyak itu. Jangan-jangan Anda kuliah 2 semester ini belum, semester 1 baru ya. Jangan-jangan Anda kuliah di sini niatnya tidak baik. Nah, berarti ada yang salah dalam Anda belajar. Itu yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa ya. Sebagai calon guru, kita harus mengenal peserta didik. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.